Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nuriyatul Mu'afifah, Nina Kusuma Lestari, Reynaldi Admiko akan mempresentasikan bab 8 tentang biaya, kualitas, dan produktivitas. Kualitas atau quality dapat diartikan berbeda antara satu orang dan orang lain. Biasanya, kualitas dapat dilihat dari dua faktor utama berikut ini. 1. Memuaskan harapan konsumen yang berkaitan dengan atribut-atribut harapan konsumen. 2. Memastikan seberapa baik produk dapat memenuhi aspek-aspek teknis dari desain produk tersebut, kesesuaian kinerja dengan standar yang diharapkan, dan kesesuaian dengan standar pembuatnya. Harapan konsumen atas produk atau jasa tentu saja berbeda antara satu konsumen dan konsumen lainnya. Harapan konsumen ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang mewakili kualitas sebagai berikut ini. 1. Kinerja adalah tingkat konsistensi dan seberapa baik produk dapat berfungsi. 2. Estetika adalah tingkat keindahan penampilan produk atau seperti kecantikan dan gaya dan penampilan dari fasilitas, perlengkapan, personal, dan materi komunikasi untuk jasa. 3. Kemampuan servis adalah ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu produk dirawat atau diperbaiki setelah di tangan konsumen. 4. Fitur adalah karakteristik produk yang membedakan secara fungsional dengan produk yang mirip atau sejenis. 5. Keandalan adalah kemungkinan atau peluang produk atau jasa dapat bekerja sesuai spesifikasikan dalam jangka waktu yang ditentukan. 6. Keuletan adalah lama produk dapat berfungsi atau digunakan. 7. Kualitas sesuaian adalah kesesuaian produk yang ditentukan pada desainnya. 8. Kesesuaian dalam kegunaan adalah kecocokan produk untuk menghadirkan fungsi seperti yang diiklankan. Kualitas merupakan harapan konsumen sehingga upaya meningkatkan kualitas atau improving merupakan kewajiban produsen. Pendekatan kualitas, pendekatan strategis yang digunakan untuk dapat memenuhi spesifikasikan dapat dipilih satu dari dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional atau dikenal sebagai pendekatan nilai target atau target value, dan pendekatan kontemporer yang disebut pendekatan kualitas optimal. Pendekatan nilai target, kesesuaian kualitas diartikan sebagai suatu rentang nilai untuk setiap spesifikasi atau karakteristik kualitas. Nilai target adalah semua unit yang berada dalam rentang nilai tersebut dikategorikan sebagai produk yang tidak cacat atau berkualitas. Pendekatan kualitas optimal. Dalam pendekatan ini, kesesuaian kualitas ditekankan pada dimensi untuk digunakan. Spesifikasi kualitas ditentukan dalam nilai tertentu yang sudah teruji tanpa toleransi sedikit pun terhadap penyimpanan. Pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Dengan adanya pelaporan biaya kualitas yang terukur secara akurat, maka akan diketahui apakah upaya peningkatan kualitas yang telah dijalankan sudah sesuai dengan tujuan perusahaan. Biaya kualitas atau cost of quality merupakan biaya yang terjadi
atau mungkin akan terjadi karena adanya kualitas yang rendah. Biaya kualitas dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu biaya yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian atau control activity dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas. Sedangkan biaya yang berkaitan dengan aktivitas kegagalan atau failure activity terjadi karena adanya kegagalan dalam menjalankan aktivitas atau adanya produk yang berkualitas rendah. Kedua kelompok tersebut dapat dipecah lagi dalam 4 subkelompok biaya, yaitu 1. Biaya pencegahan atau prevention cost adalah biaya yang terjadi karena adanya usaha untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menjalankan aktivitas jasa atau produk yang berkualitas rendah. 2. Biaya penilaian adalah biaya yang terjadi karena dilakukan penentuan apakah produk atau jasa yang dihasilkan telah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. 3. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang terjadi pada saat produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. 4. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi pada saat produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen dan diketahui setelah produk sudah berada di tangan konsumen. Pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas dapat diklasifikasi menjadi dua dalam pengamatannya. Pertama adalah biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality cost, merupakan biaya kualitas yang secara langsung dapat diukur dan biayanya datanya tersedia dalam laporan akuntansi perusahaan. Sedangkan yang kedua, biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden quality cost merupakan biaya atas hilangnya kesempatan yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas. Selain itu, biaya ini sulit diukur secara akurat jumlahnya, dan tentu tidak mudah dalam mengukur jumlah biaya-biaya tersebut. Namun, biaya kualitas tersembunyi bisa jadi jumlah signifikan dan menjadi penting dalam proses penentuan kebijakan perusahaan. Contoh pengelompokan biaya kualitas: pencegahan, pelatihan kualitas, pendesainan kualitas, perekayasaan keandalan, pengujian model. Penelitian yaitu review desain, inspeksi bahan, inspeksi mesin, pengujian laboratorium, akseptasi proses. Kegagalan internal, bahan sisa, perbaikan pengerjaan ulang, kemacetan produksi, kerusakan mesin, pembuangan limbah. Kegagalan eksternal, biaya garansi, penggantian produk, komplain pelanggan, penarikan produk, kewajiban-kewajiban terkait dengan produk, kehilangan penjualan, kehilangan pangsa pasar. Adanya ketidakan metode yang dapat digunakan untuk mengukur secara akurat biaya kualitas tersebut, sehingga cara terbaik untuk menentukan besaran biaya ini adalah dengan menggunakan pendekatan estimasi. Beberapa pendekatan estimasi yang lazim digunakan adalah metode multiplier, metode riset pasar, dan metode Taguchi quality loss function. Metode multiplier. Berdasarkan metode ini diasumsikan bahwa total biaya kualitas merupakan multiplikasi dari beberapa ukuran biaya
kegagalan sehingga untuk mengestimasi biaya kegagalan total dapat dilakukan dengan menggunakan suatu angka penggali yang ditentukan dengan biaya kegagalan total yang terobservasi. Metode riset pasar digunakan untuk mendapatkan gambaran jumlah biaya kegagalan total dilakukan dengan menggunakan wawancara terhadap tenaga pemasaran dan survei konsumen. Hasilnya akan diperoleh suatu besaran dari rendahnya kualitas terhadap pangsa pasar dan hilangnya penjualan yang akan bermanfaat dalam memprediksi dampak rendahnya kualitas. Metode Taguchi Quality Loss Function. Pandangan dalam metode Taguchi ini berbeda dengan pandangan tradisional yang mengizinkan adanya penyimpangan selama masih dalam rentang target. Perhitungan biaya kegagalan eksternal total dengan metode Taguchi dapat diformulasi sebagai berikut. Praga 8.4 menunjukkan bahwa biaya kualitas adalah 0 pada saat nilai target dapat dicapai dan bertambah secara simetris setiap terjadi penyimpangan terhadap nilai target kualitas. Sebagai contoh, perusahaan Golden Pipe memproduksi pipa baja dengan nilai target kualitas diameter pipa ditentukan 20,00 cm dan K sebesar 20.000. Dari produksi Januari 2012 diambil sebanyak 5 unit sebagai sampel yang kemudian diukur diameternya dengan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat dari layar. Contoh laporan biaya kualitas. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung biaya kegagalan eksternal total untuk Januari 2012. Jika di perusahaan Golden Pipa bulan itu diproduksi 10.000 unit pipa, maka besarnya biaya kegagalan eksternal sebesar Rp3.300.000 atau 10.000 unit dikali Rp330. Perhitungan dapat dilihat pada tabel sebelumnya. Pelaporan biaya kualitas dapat menjadi sumber informasi terpenting dalam pembuatan keputusan perbaikan. Laporan biaya kualitas adalah menentukan biaya kualitas sesungguhnya untuk setiap komponen kualitas. Supaya penyusunan laporan biaya kualitas mudah dilakukan dan dipahami, lazimnya dibuat dalam bentuk presentasi dari penjualan sesungguhnya. Sebagai contoh, PT Artamas memiliki laporan biaya kualitas seperti yang disajikan dalam paragraf 8.6. Pada tahun 2012, PT Artamas mendapatkan total penjualan sebesar Rp3.280.000.000. Berdasarkan laporan biaya kualitas PT Artamas, diketahui bahwa biaya kualitas menyerap 12,5% dari penjualan total tahun 2012. Dari pelaporan ini, PT Artamas mengetahui bahwa masih punya peluang untuk meningkatkan laba dengan optimalisasi biaya kualitas. Setiap pandangan memiliki cara yang berbeda dalam mengelolakan biaya kualitas. Distribusi biaya kualitas PT Artamas disajikan sebagai berikut. Penaksiran sebesar 18%, kegagalan internal sebesar 22%, kegagalan eksternal sebesar 28%, pencegahan 32%. Pandangan tradisional disebut dengan tingkat kualitas dapat diterima atau acceptable quality level. Pandangan ini pertama kali dikemukakan oleh J.M. Juran yang mengemukakan model biaya kualitas optimal. Dalam model ini kualitas dibagi dalam 3 zona relatif terhadap titik total biaya kualitas minimum, yaitu aktivitas peningkatan kualitas dipilih pada daerah di bawah zona tingkat kualitas optimal.
Zona kesempurnaan berada di atasnya, dan di antara keduanya terdapat zona tidak berbeda atau indiferense. Ada penjelasan lain dalam pendekatan kualitas yang dapat diterima, diasumsikan sebagai suatu pertukaran antara biaya pengendalian dengan biaya kegagalan. Disinilah titik keseimbangan yang menunjukkan tingkat rendah dari biaya kualitas yang disebut sebagai tingkat kualitas dapat diterima atau AQL atau Acceptable Quality Level. Pandangan kontemporer. Pandangan kontemporer disebut pengendalian kualitas total atau total quality control atau zero defect. Sangat dipengaruhi oleh teori yang dikemukakan oleh ahli kualitas dari Jepang, Kenichi Taguchi. Inti dari pandangan ini adalah untuk mendapatkan manfaat biaya, maka tidak diperbolehkan adanya produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Setiap penyimpangan spesifikasi target akan menghasilkan peningkatan biaya kualitas. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, tingkat optimal dari kualitas akan terjadi pada kondisi cacat nol atau zero defect, yang berarti total biaya kualitas terendah dicapai pada saat tidak terjadi cacat. Analisis tren pelaporan biaya kualitas dapat memberikan gambaran mengenai distribusi biaya kualitas dalam kelompok-kelompok aktivitas kualitas. Namun dalam pelaporan tersebut tidak dapat memberikan gambaran secara makna perkembangan program perbaikan kualitas yang dilakukan. Dengan menggunakan grafik tren akan diketahui perkembangan total dan per komponen dari periode ke periode. Kemudian dengan melakukan perbandingan antar komponen kualitas akan diketahui hubungan dan pengaruh antar komponen. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki data biaya kualitas sebagai berikut.